Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Makasih Oh, sekali lagi. eh, Optimal ya, ini sudah hadir tidak hanya dalam bentuk verbal ya, tetapi dalam bentuk action gitu ya untuk membantu kita semua Bapak Ibu ya, para dosen yang mungkin sudah lelah gitu ya seharian ngajar, bimbing ya, praktikum ya, lalu belum lagi disuruh nulis ya, belum lagi disuruh pengmas gitu. Nah ini Mas Koko dengan payungnya optimal sudah membersamai kita Bapak Ibu ya, semoga dengan hadirnya Mas Koko dan juga ya Bang Makmun ini ya, ini menambah semangat kita paling enggak kita bisa ketemu ya ini ada yang tiap bulan, ada yang tiap minggu gitu ya dengan Mas Koko dan kawan-kawan dan ya alhamdulillah tadi juga sempat mendengar ini ya apa suara merdunya Mas Koko gitu ya. Nah ini mungkin kapan-kapan Bapak Ibu kita bisa agendakan apa sehari gitu ya mendengarkan konser Mas Koko dan tim ya tim optimal ya. Ya supaya ya Bapak Ibu dosen di sini semangat gitu ya dengan apa nuansa yang baru ya eh, tidak hanya belajar ya tetapi dengan penuh apa kegembiraan gitu ya penuh kebahagiaan dan tentunya dengan semangat saling berbagi ya ini Mas Koko dan tim optimal ya. Baik Bapak Ibu alhamdulillah malam ini juga apa eh, bisa tatap maya kembali gitu ya dengan Bapak Ibu semuanya dan ini perlu kita syukuri ya karena memang Bapak Ibu saat ini tantangan kita sebagai dosen ya itu cukup berat gitu ya apalagi dengan apa pergeseran kebijakan yang baru Bapak Ibu ya yang mana untuk Japung dan lain sebagainya yaitu ada apa beberapa kebijakan yang memang nanti perlu kita lihat bersama gitu ya cermati dan bagaimana kita bisa mengikuti aturan tadi dengan lancar gitu ya dan apa semuanya bisa kita selesaikan tanpa kendala ya. Jadi saya doakan semoga ya Bapak Ibu semua yang ada di sini juga diberikan kemudahan ya karirnya sebagai dosen ya dan juga bisa apa mencapai gelar tertinggi Bapak Ibu ya di dalam Japung Bapak Ibu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, mungkin malam ini saya lebih menyemangati gitu ya Bapak Ibu semuanya ya karena saya lihat apa optimal ini sudah holistik gitu ya. Apa ada banyak program, ada banyak kegiatan dan ini semuanya apa ditujukan untuk Bapak Ibu dosen yang sebenarnya harus apa ya out of the box gitu ya, harus keluar dari apa kenyamanan ya, harus keluar dari kebiasaan dan harus bisa eh, membiasakan atau membudayakan bahwa memang tiap hari ya, tiap jam itu kita harus berubah, Bapak Ibu ya. Kita harus mampu untuk beradaptasi ya, dan kita juga harus memiliki dynamic mindset gitu ya, pikiran terbuka ya, sehingga apapun yang ada di sekitar kita ya, di lingkungan kita ya, bisa kita apa resapi, bisa kita cermati dan juga bisa kita kritisi Bapak Ibu ya, apa yang kurang kita kasih masukan dan apa yang sudah bagus ya kita pertahankan lebih jauh lagi ya. Baik, saya izin share screen ya ini screennya ya. Oke. Ya, jadi saya diberikan amanah oleh Mas Koko ya dan tim untuk menyampaikan penyusunan book chapter dalam ilmu kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin mungkin juga ada yang baru ketemu Bapak Ibu ya. Apa saya keseharian di LIPJPHKI ya, namanya cukup panjang gitu ya nama lembaganya. Jadi kalau disingkat itu lembaga asing ya, angel singkatannya gitu ya. Kenapa? Karena saking panjangnya Bapak Ibu ya. Jadi kami ini lembaga inovasi ya, lalu pengembangan jurnal ya, ada publikasi Bapak Ibu ya. Publikasi ini baik itu yang artikel ilmiah maupun yang buku Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Erlangga University Press ya, AUP ya. Nah, itu merupakan salah satu apa press ya yang ada di Universitas Erlangga dan saat ini apa kami melayani
Bapak Ibu dosen ya, khususnya di UNER, Bapak Ibu ya, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk luar UNER ya, untuk bisa publish di sini ya. Dan yang terakhir HKI, Bapak Ibu ya, hak kekayaan intelektual, baik itu hak cipta, ya, merek, desain industri maupun paten ya. Eh, Selain itu saya juga mengajar di dua tempat, Bapak Ibu ya. Saya mengajar di Fakultas Keperawatan untuk home base S3 ya, dan apa, mengajar juga di School of Nursing and Midwifery ya, Lathrop University Australia sebagai ajang profesor di sana, Bapak Ibu. Lalu kami juga punya jurnal, Bapak Ibu ya, ada jurnal apa, Scopus ya, ini yang Q3 Bapak Ibu, namanya jurnal nurse ya, ini bidang keperawatan. Silakan nanti Bapak Ibu yang mungkin punya naskah dan skopnya masuk ya di kita, bisa submit ke sini. Dan selain itu kami punya 15 jurnal lain Bapak Ibu yang terindeks Scopus di lingkungan Universitas Erlangga ya. Jadi ada banyak ya, ada jurnal yang bidangnya FKM, ada yang bidangnya akuntansi, ada yang bidangnya apalagi ya, eh, ya 15 itu banyak ya. Ada yang apa, bidangnya, saya kok jadi lupa ya. Em, Ya akuntansi, kesehatan masyarakat ya, keperawatan Bapak Ibu, kedokteran hewan, lalu satu lagi perikanan kelautan ya. Jadi itu jurnal yang kami miliki dari berbagai fakultas gitu ya, dan ya semoga ke depan juga nambah lagi gitu Bapak Ibu ya yang terindeks Scopus. Lalu kalau publikasi Bapak Ibu ya, ini jumlah dokumen saya saat ini nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Q1 saya ada 76 ya, indeks Scopus ada 27 Bapak Ibu ya, dan memang eh, ya menulis Bapak Ibu ya itu menjadi hobi saya ya, mulai dari mahasiswa ya sampai sekarang ya, apa, konsisten ya tiap hari saya luangkan untuk menulis Bapak Ibu ya, baik itu menulis artikel, menulis buku, menulis koran gitu ya, di opini Bapak Ibu ya, menulis ya apapun Bapak Ibu ya, termasuk menulis pesan di WhatsApp ya. Itu lebih cepat lagi ya Mas Koko ya, menulis pesan ya. Apalagi nanti Mas Koko ini ya apa, ngubungi saya gitu, langsung tak balas biasanya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau apa, mau kontak saya ya, ada banyak channel ya, di Instagram juga ada, di YouTube juga ada ya. Baik, buku ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi saya Bapak Ibu, karena saya menulis pertama kali saya punya buku itu semenjak mahasiswa Bapak Ibu ya. Jadi semenjak mahasiswa saya sudah biasa nulis di opini Bapak Ibu ya. Waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat kita, kalau di Surabaya ya, di Jawa Timur itu ada Surabaya Post, lalu ada Surabaya Sore, Bapak Ibu ya. Nah itu saya menjadi kontributor ya di dua surat kabar tadi ya, dan saya juga menulis di Kompas, di Jawa Post ya, di apa, Republika Bapak Ibu ya. Itu eh, range tahun 2001 sampai 2006 ya. Ya udah lama Bapak Ibu ya, mungkin 2001 2006 Bapak Ibu mungkin masih masih apa ya, satu ya, atau masih masih SMA malah. Iya, saya sudah S1 ya waktu itu. Ya, jadi itu mulai menulis opini ya, lalu punya buku, terus saya juga apa, menulis beberapa buku Bapak Ibu yang sifatnya bukunya itu ada yang lokal, ada yang nasional Bapak Ibu ya, dan juga beberapa ada yang internasional ya. Bahkan yang buku saya yang terbaru Bapak Ibu ya, ini Nursing Beyond Borders ya, ini internasional dan ini sudah terindeks Scopus ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau lihat di scopus.com ya, apa, buku ini sudah ada di sana, sudah muncul di sana, dalam artian apa, publishernya juga sudah terindeks Scopus ya. Lalu selain buku Bapak Ibu ya, ada book chapters, ada berbagai macam jenis buku ya. Itu sudah saya tulis termasuk yang policy paper ya. Jadi ini seperti buku saku pendayagunaan perawat ke luar negeri. Lalu saya juga pernah didanai WHO Bapak Ibu ya untuk menulis ini Bapak Ibu, Human Resources for Health Country Profile of Indonesia ya. Ini juga tahun 2018-19 Bapak Ibu ya. Tapi 5 tahun sebelumnya sebenarnya saya pernah mendapatkan juga keren ya untuk menulis buku tentang kode etik global rekrutmen tenaga kesehatan internasional ya. Itu sama dari WHO Indonesia juga ya. Dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi ada buku yang kami gratiskan Bapak Ibu ya, seperti ini, strategi peningkatan citasi ini gratis ya.
maksudnya open Bapak Ibu ya, nanti bisa Bapak Ibu download ya di apa googling aja ya, ada itu. Lalu strategi penulisan deskripsi paten ini juga gratis Bapak Ibu. Kalau mau versi cetaknya, nanti Bapak Ibu silakan main ya ke LIP JBHKI di kampus C ya. Nanti saya berikan gratis ya, khusus Bapak Ibu yang hadir di acara optimal ini ya. Jadi passwordnya nanti nyebutin Mas Koko Bang Makmun ya. Nanti saya kasih bukunya ya. Kalau nggak bisa passwordnya berarti ya batal ya, auto batal ya. Ya, silakan nanti saya kasih Bapak Ibu ada beberapa buku ya. Ada buku tata kelola jurnal, ada buku etika publikasi, ada buku apa lagi ya? Saya lupa ya. Banyak sih Bapak Ibu ya sampai lupa ya. Nanti datang aja passwordnya tadi ya Bang Makmun dan Mas Koko ya. Oke. Nah, opini yang terbaru baru 2 hari lalu Bapak Ibu saya menulis ya mengenai apa perawat Indonesia merawat dunia ya. Jadi bagaimana kita punya resource sumber daya perawat yang jumlahnya banyak Bapak Ibu ya. Prodi kita itu 1.000 lebih gitu ya se-Indonesia dan tiap tahun meluluskan lebih dari 60.000 ya lulusan dan ini tanggung jawab berat Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengawal mendayagunakan alumni keperawatan ini untuk bisa bekerja tidak hanya di level nasional Bapak Ibu ya karena kalau level nasional pun lapangan kerja di kita terbatas gitu ya tidak mungkin 60.000 itu semuanya langsung bekerja ya dengan kondisi apa pasar kerja tenaga kesehatan ya di Indonesia ini juga mempunyai apa limitasi gitu ya sehingga salah satu cara ya mau tidak mau harus punya apa strategi ya punya inovasi bagaimana bisa mendayagunakan alumni kita ke luar negeri ya. Jadi ini salah satu tulisan aja Bapak Ibu ya. Nanti tulisan-tulisan berikutnya ya ditunggu saja gitu. Ya karena daripada ngelamun ya Mas Koko nanti mending nulis ya, nulis apapun, nulis opini, nulis buku, nulis apa book chapter ya, nulis puisi juga boleh Bapak Ibu ya, nulis puisi gitu ya. Nanti dia ciptakan juga bisa ya, nulis apa kegalauan hati gitu juga boleh ya nanti dia ciptakan ya ngelukis juga boleh Bapak Ibu ya. Yang penting ya kita tetap apa berusaha untuk produktif ya dengan cara kita masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan dari apa pertemuan malam ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menulis mungkin yang guided gitu ya. Yang terarah dalam hal ini adalah apa menulis book chapters ya. Nah, ini tadi udah mendengar nyanyian Mas Koko gitu ya. Nah, ini gantian apa yang nyanyi versi YouTube ya. Kita semangati Bapak Ibu ya untuk apa selalu progresif gitu ya, selalu semangat ya. Apa di tengah ya mungkin hambatan, kesulitan, tantangan gitu Bapak Ibu ya. Capek ya, bosen ya, dan juga mungkin ya sudah lelah Bapak Ibu ya. Ini coba kita apa dengarkan apa lagu ini Bapak Ibu ya untuk bisa menyemangati kita bersama ya. Dan saya share sound dulu ya ini. Share sound. Oke. Ya. Bisa sering ngopi deh, bareng Top White Coffee. The authentic taste of white coffee. Tali pancing aneh. Dan ini kok ada iklan ya. Waduh. Dan saya langsung dari ini aja supaya nggak ada iklannya. Lah ini. Oke. Are you ready to take a chance? Make a change and make new plans. Plant the seeds, you're not made of glass. You will grow, not break, it's in your hands. Take it one step at a time. If you're looking, here's your sign. You'll never know if you don't try. Through highs and lows, you'll reach new heights.
step at a time. If you're looking at your side, you will never know if you don't try. Through highs and lows, you'll reach new heights. So don't you go and dim your light. Turn a new page, see the story you'll write, the story you'll write. Let the words spill out, let them fill your cup. Let your voice sing now, let it lift you up. Let the words spill out, let them fill your cup. Let your voice sing now, let it lift you up. You'll never know if you don't try. Through highs and lows, you'll reach new heights. So don't you go and dim your light. Turn a new page, see the story you'll write, the story you'll write. Turn a new page, see the story you'll write, the story you'll write. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu gitu ya kalau belum pernah mencoba ya. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu harus memberanikan diri gitu ya, keluar dari zona nyaman dan mencoba mulai menulis ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ini kita sudah dipertemukan dengan Mas Koko gitu ya, menulis nggak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan gitu, karena eh, Mas Koko ini sudah menemani Bapak Ibu ya, sudah membersamai gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti aja apa yang sudah dituliskan, ada apa yang sudah disampaikan oleh Mas Koko dan tim ya. Itu apa nikmat yang harus kita syukuri Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu tidak sendiri ya, Bapak Ibu tidak apa berjuang berjuang dengan kakinya sendiri gitu ya. Tetapi Bapak Ibu di sini kita disupport oleh tim hebat gitu ya, oleh super tim, dan itu harus kita syukuri. Sekali lagi terima kasih ke Optimal ya, apa Bang Koko dan juga Bang Makmun ya atas supportnya yang unlimited gitu ya. Jadi kalau kalau apa timnya apa Mas Koko ini selalu hadir ya menemani Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Kenapa kita perlu menulis buku, Bapak Ibu ya? Jadi apa ada ini apa statement menarik ya dari Pramudia Anantatur gitu, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu siapa beliaunya ya. Apa the wisdom gitu ya, banyak sekali wisdom-wisdom yang perlu kita apa dengarkan ya, kita laksanakan ya dari beliaunya, Bapak Ibu ya. Ini satu yang menarik ini. Orang boleh pandai setinggi langit ya, tapi selama ia tak menulis ya, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah Bapak Ibu ya. Bayangkan nggak hanya dari masyarakat Bapak Ibu, tetapi dari sejarah gitu ya. Nah ini pentingnya Bapak Ibu untuk mulai menulis ya. Apalagi kan nanti kalau ditanya kerjaannya apa gitu ya, dosen ya. Tapi dosen eh, nulis enggak gitu ya. Terus neliti juga enggak ya. Terus ngajar, iya, ya. Terus mungkin Bapak Ibu bimbing, ya, iya gitu ya. Tetapi ya tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak akan punya rekam jejak, Bapak Ibu tidak akan punya legacy gitu ya. Bapak Ibu tidak akan dikenang oleh anak cucunya gitu ya. Atau dikenang oleh mahasiswanya Bapak Ibu ya, atau oleh alumninya gitu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu bahwa ya siapapun kita ya, entah itu mau apa ahli asisten atau mau apa lektor kepala atau guru yang badannya besar dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, ini tetap kita diwajibkan untuk
menulis ya. Jadi apa ini merupakan amanah ya kalau kita sudah menetapkan menjadi dosen Bapak Ibu ya. Jadi ini apa harus harus kita kawal sampai ending Bapak Ibu ya sampai selesai ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu lelah, capek gitu ya tinggal lihat aja nanti wajah Mas Koko sama Bang Makmun pasti semangat ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, why lainnya Bapak Ibu ya ini jelas yang pertama adalah academic recognition ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat kutipan ya ataupun rekognisi itu tidak kita minta Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa meminta tolong dong saya diakui sebagai pakar ya, tolong dong saya diakui sebagai seorang ahli gitu ya. Nah itu kita nggak akan bisa meminta seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi itu dilihat dari legacy kita, dari apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita hasilkan Bapak Ibu ya. Nah itu yang akan menentukan apa siapa dan apa kepakaran kita ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu ini pengembangan keilmuan ya atau keahlian kita Bapak Ibu ya memang ini apa saat ini pemerintah sudah menata Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau mengajukan Japung itu kan harus jelas gitu ya. Ini pohonnya apa, terus apa cabangnya apa ya, sampai rantingnya gitu ya. Ranting keilmuannya ini apa dulu gitu ya. Nah itu sudah ditata. Nah ini Bapak Ibu juga harus sudah mulai mempertimbangkan ya. Nanti Bapak Ibu mau memperdalam pohon apa, cabang apa, dan rantingnya yang mana ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu memperluas jejaring ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi jejaring ini dalam artian Bapak Ibu selalu punya kawan baru ya, selalu punya teman baru ya. Misal apa kemarin saya tahunya hanya Mas Koko ya, tapi apa pertemuan terakhir itu saya tahu Bang Makmun ya. Sekarang juga saya kenal Bang Makmun ya. Terus ada satu lagi Bang siapa saya lupa dari Optimal juga ya. Nah itu apa teman-teman baru kita Bapak Ibu ya, yang mana teman-teman ini adalah teman-teman yang mensupport kita ya, yang apa menyemangati kita dan juga membantu kita ya. Nanti Bapak Ibu juga demikian, temannya juga harus diperluas ya, jangan hanya teman satu kantor gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misal Bapak Ibu temannya ini juga ada yang dari luar negeri gitu ya, apa dari Malaysia, dari Singapura ya, dari Jepang, dari US, dari apa Paris dan lain sebagainya Bapak Ibu ya itu perlu Bapak Ibu perluas jejaring Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat dari perspektif yang berbeda Bapak Ibu ya punya banyak teman ya tentunya Bapak Ibu pasti nanti akan lebih banyak terpapar ya dengan isu-isu yang sifatnya lebih apa lebih makro gitu Bapak Ibu ya dan juga apa lebih isunya lebih global gitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu membangun jejak digital dan keberlanjutan ilmu gitu ya. Jadi jangan hanya nanti jejak digitalnya itu di Instagram ya, di Facebook Bapak Ibu ya, atau di mana ya, di TikTok Bapak Ibu ya. Ya jejak digital ini juga harus kita wariskan Bapak Ibu ya. Jadi jejak digital yang santun ya, yang hormat ya, yang apa edukatif ya dan juga membangun kebersamaan ya. Terus yang penting lagi Bapak Ibu kalau punya ilmu jangan pelit gitu ya. Misal, waduh saya tahu ilmunya cara mengidentifikasi mana jurnal predator mana enggak gitu ya. Nah itu disimpan sendiri gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau tahu teman apa kebelusuk gitu ya masuk jurnal predator ya itu malah disyukurin gitu ya. Nah itu apa Bapak Ibu harus berbagi gitu ya ilmunya ya berbagi eh, kemampuannya, kompetensinya ya sehingga yang lain juga paling enggak tahu dan juga tidak mengalami hal yang sama ya. Jadi itu penting bagi kita ya untuk membangun amal jariahnya ya. Lalu yang terakhir efek domino Bapak Ibu ya. Sekali Bapak Ibu punya rekam jejak, punya legacy, punya portofolio, itu biasanya nanti Bapak Ibu undangan itu akan apa selalu ada gitu Bapak Ibu ya. Rezeki itu akan selalu ada gitu ya. Dan ini kadang tidak disangka Bapak Ibu ya, apa pasti ada jalan baik gitu bagi kita untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu lainnya ya. Kayak misal kemarin tiba-tiba di kontak Mas Koko gitu ya, apa Pak Ferry bisa ini, oh ya Alhamdulillah ya ternyata Mas Koko masih ingat. Terus ya ada juga Bapak Ibu ya yang kontak yang lainnya gitu ya. Jadi ini apa pembuka jalan ya kalau nanti Bapak Ibu berbagi gitu ya dengan teman-teman yang lain ya apa apalagi nanti berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sulit Bapak Ibu ya misal
syarat khusus untuk menjadi GB apa publikasi. Nah, Bapak Ibu yang sudah tahu ya berbagilah ilmunya dengan yang lain gitu ya. Kalau misal belum diundang optimal ya buka aja channel YouTube gitu ya, bangun apa channelnya sendiri gitu ya, terus berbagi di semua apa medsos gitu ya. Yang penting dilakukan dengan apa baik Bapak Ibu ya. Saya rasa pasti akan ada banyak doa-doa baik ya bersama Bapak Ibu. Ya. Nah, ini salah satu legacy Bapak Ibu ya, apa salah satu pengakuan gitu kalau Bapak Ibu banyak nulis ya nanti biasanya Bapak Ibu kalau kita banyak nulis gitu ya kita tanya Google, tanya ya AI Bapak Ibu ya, tanya Gemini, tanya ChatGPT gitu ya. Itu mereka udah tahu Bapak Ibu ya. Misal ini siapa ya karyanya apa gitu ya, yang dikutip mana saja gitu ya itu udah tahu gitu ya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada banyak buku-buku saya gitu ya. Lalu beberapa karya saya juga Bapak Ibu ya, seperti yang di sini Bapak Ibu ya. Ini apa karyanya tidak hanya dikutip tapi juga dipakai sebagai eh, apa pondasi membangun kebijakan dunia Bapak Ibu ya. Jadi ini tulisan saya ini dipakai untuk membuat yang namanya ini Bapak Ibu apa eh, policy dokumen ya oleh IOM ya International Organization for Migration ya. Ini di tahun 2024 ya. Lalu juga ini Bapak Ibu ada apa dokumen saya ya artikelnya ini juga dipakai membangun kebijakan dunia dari WHO Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan ternyata apa tulisan-tulisan saya itu beberapa Bapak Ibu ya itu dikutip oleh WHO gitu ya, Badan Kesehatan Dunia gitu ya. Dan itu tidak pernah saya minta Bapak Ibu ya, tidak pernah saya impikan gitu ya, bisa dikutip oleh WHO ya. Apa bisa nulis, bisa publish saja udah syukur gitu ya. Apa nggak sampai pingin dikutip oleh Badan Kesehatan Dunia gitu ya. Nah, ternyata dikutip Bapak Ibu ya ini ya. Lalu juga ada dari WTO Bapak Ibu ya, World Trade Organization ya atau ini nulis bareng dengan Bank Dunia ya World Bank ya ini juga mengutip apa beberapa studi saya ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang kita tulis ya itu berdampak ya berkualitas ya. Kenapa berdampak atau berkualitas ya karena ini dipakai sebagai basis untuk membangun kebijakan dunia Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi level apa Indonesia level nasional ya tetapi sudah apa internasional Bapak Ibu ya dan ya ada banyak Bapak Ibu ya dokumen-dokumen saya yang dikutip di Badan Kesehatan Dunia atau oleh International Organization of Migration atau oleh apa WTO Bapak Ibu ya dan nanti Bapak Ibu bisa apa temukan lebih lanjut ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sebenarnya apa Bapak Ibu perbedaannya antara artikel jurnal ya dan book chapter ya ini alhamdulillah saya pernah semuanya Bapak Ibu ya menulis artikel juga pernah ya. Artikel itu banyak Bapak Ibu ya. Nanti ada original research ya. Lalu saya juga pernah menulis letter to editor. Saya juga pernah apa menulis apa case study ya. Saya juga pernah menulis review Bapak Ibu ya. Beserta review ini banyak Bapak Ibu. Ada 14 jenis review ya. Ada systematic review yang paling tinggi ya. Apa dari sisi level of methodology ya. Ada systematic review, ada scoping review, ada policy review, ada rapid review, ada umbrella review, ada apa naratif review, ya sampai 14 macam Bapak Ibu ya itu sudah semua gitu ya. Dan ini apa kira-kira bedanya dengan book chapters ya. Nah pertama Bapak Ibu kalau artikel jurnal ini fokus ke penelitian yang spesifik ya dan dia biasanya dibatasi oleh jumlah kata ya. Jadi nggak mungkin apa riset artikel ya atau manuskrip itu bisa sampai 20.000 kata gitu ya. Nah, itu udah terlalu panjang ya. Tetapi book chapter sini Bapak Ibu dia sifatnya adalah lebih naratif ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menarasikan ya, bisa menuliskan gitu ya, bisa mengembangkan ya tulisan-tulisan tadi itu dengan lebih bebas ya dan juga lebih fleksibel ya. Lalu kebebasan dan fleksibilitas tadi itu diarahkan ke pendalaman Bapak Ibu ya. Jadi ada details ya, ada apa in-depth di situ Bapak Ibu ya, ada apa eksplorasi lebih dalam gitu ya untuk menggali apa tema-tema utama gitu ya atau apa fokus ya fenomena yang sedang Bapak Ibu tulis ya.
Lalu berikutnya Bapak Ibu, untuk book chapters ini adalah fokus pada konsep atau kajian yang lebih luas ya. Jadi misal Bapak Ibu nanti menyusun mengenai chapters health system gitu ya, sistem kesehatan ya. Nah itu nanti di dalam sistem kesehatan Bapak Ibu itu kan ada 6 building block ya. Kalau di WHO, kalau di Indonesia kan ada 7 tuh. Nah itu Bapak Ibu nanti menulis saja mulai dari bab 1 ya, apa building block SDM kesehatan, bab 2 peralatan kesehatan gitu ya. Terus bab 3 farmasi, bab 4 teknologi kesehatan ya, bab 5 apa pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu apa dengan chapter yang berbeda-beda Bapak Ibu ya dengan di satu payung ya, maka Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan book chaptersnya ya. Nah, tahapannya gimana Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami tujuan buku ya. Jadi tujuannya ini nanti Bapak Ibu mau membawa atau memayungi apa gitu ya. Tadi ya ada health system ya, atau mungkin kalau Bapak Ibu misal di kepakaran masing-masing gitu ya, di apa misal pohon ilmu bidang keperawatan komunitas gitu Bapak Ibu ya. Di dalamnya itu kan banyak sekali ya komunitas itu ya. Nanti ada di individu, ada di keluarga, ada di agregat gitu ya, ada di kelompok khusus ya, kelompok khusus macam-macam gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa nanti lebih spesifik ya, lebih detail lagi menentukan apa sih tema besarnya dan apa eh, sub-sub temanya gitu ya, atau apa sih apa chapter utamanya gitu ya, dan apa sub-sub ataupun chapter-chapter yang lebih kecil yang ada di bawahnya ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu identifikasi tema besarnya tadi Bapak Ibu ya, beserta sub-subnya tadi ya, dibuat dalam bentuk outline ya. Kalau masih bingung nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tools ya atau alat terang ya. Toolsnya sekarang kan banyak ya, ada AI, ada macam-macam, nanti di belakang saya sampaikan ya. Eh, Lalu berikutnya Bapak Ibu fokus ya, chapternya ini apa sesuai dengan kesepakatan masing-masing penulis ya. Jadi penulis ini misal tadi ya apa keperawatan komunitas gitu ya. Nanti ada agregat masing-masing. Nah, Bapak Ibu perlu sepakat ya di dalam agregat-agregat itu ya, ataupun di dalam apa sasaran-sasaran dari apa tema sub-sub tema yang setelah disepakati ya. Ini outline yang mau dituliskan seperti apa ya. Apakah misal yang pertama mulai dari apa definisi konsep gitu ya, lalu lanjut dengan pengembangan keilmuan ya, dilanjutkan lagi dengan apa case study ataupun pengalaman dari penulis ya, itu silakan disepakati sehingga nanti antar antar subchapter Bapak Ibu ya itu ada keseragaman gitu ya, ada apa benang merah gitu ya, dan juga ada relevansi ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, ini bisa koordinasi dengan editor ya. Nah, ini perlu disepakati dengan editor nanti outline-nya bagaimana, teknisnya bagaimana ya, sehingga ketika ke tahapan selanjutnya Bapak Ibu ya ini sudah Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Ya. Nah, untuk penulisan naskah Bapak Ibu ya ini generalis ya Bapak Ibu, untuk book chapters ya itu nanti bisa diaplikasikan di masing-masing chapter Bapak Ibu ya, apa chapter 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau kalau tadi building block bisa sampai chapter 7 gitu. Nah, ini Bapak Ibu dimulai dari pendahuluan ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi Bapak Ibu mengusung ataupun mengeksplorasi chapter ini gitu ya. Permasalahannya apa di situ gitu, dan kira-kira Bapak Ibu mau fokus ya ataupun mengusung apa problem yang mana ya, karena masing-masing fenomena Bapak Ibu itu sangat luas gitu ya. Nah, ini harus fokus spesifik. Lalu yang kedua, apa sih kira-kira teori-teori yang relevan gitu ya. Misal tadi berkaitan dengan apa health system ya, sistem kesehatan Bapak Ibu ya, ini bisa jadi berkaitan dengan teori apa building block dari WHO gitu ya, atau mungkin teori universal health coverage ya, atau mungkin teori-teori lain yang relevan ya. Lalu pembahasan Bapak Ibu ini juga demikian Bapak Ibu harus banyak baca memang ya, baca, baca dan baca. Lalu kita sintesis dan kita tuangkan hasil bacaan kita ke kajian literatur ya. Lalu yang kedua, kita perkaya dengan temuan studi Bapak Ibu ya. Jadi kita baca aja artikel-artikel, naskah-naskah gitu ya yang sudah publish. Lalu kita sintesis dan juga kita apa narasikan ya ke dalam pembahasan ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya apa semacam ide-ide
inovatif Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu tuangkan di situ ya. Kira-kira nanti solusi apa opsi kebijakannya seperti apa ya. Dan yang terakhir ini simpulan dan implikasi Bapak Ibu ya. Nanti semacam ringkasan, relevansi dan Bapak Ibu juga bisa memberikan future direction gitu ya. Jadi ke depan ini yang perlu dieksplor, yang perlu diteliti itu apa ya. Nah, tips penting Bapak Ibu ini gunakan literatur yang paling baru ya, paling update 5 sampai 10 tahun terakhir ya. Lalu pastikan penyajian datanya dan argumennya ini berbasis bukti ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu cari aja di database akademik, cari aja di literatur mana yang sekiranya relevan dengan bacaan Bapak Ibu, dengan buku Bapak Ibu, dengan chapternya Bapak Ibu ya, dan itu yang dipakai untuk menyusun argumentasi kita ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu gunakan tabel, gambar atau infografis ya untuk memperkuat poin-poin yang ada ya. Tahap berikutnya Bapak Ibu ini ada penyuntingan dan penyesuaian ya. Ini biasanya kalau kita pertama spot errors ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngetik itu kan biasanya ini ya kadang apa ada grammatical, ada typos gitu ya. Nah, kalau sekarang Word kan mudah Bapak Ibu ya, ada warna merah gitu ya. Nah, kita tinggal klik kanan ya. Itu dilihat yang betul itu yang sesuai yang mana ya, tinggal pilih aja ya. Sekarang mudah sekali ini. Apalagi eranya era digitalisasi gitu ya, itu apa sangat sangat mudah untuk menentukan errors ya. Nah ini Bapak Ibu spot tadi ya kesalahan-kesalahan ya itu baru typos, baru grammatical nanti Bapak Ibu cek lagi dengan substansi ya. Nah jadi substansi ini memang harus pakar Bapak Ibu ya harus yang di bidangnya untuk melihat apakah memang secara apa substantif Bapak Ibu ya ini sudah sesuai atau belum ya. Lalu cek juga Bapak Ibu konsistensi format ya ini sesuai pedoman dari apa penerbit tentunya Bapak Ibu ya penerbitnya apa sudah menentukan Bapak Ibu tinggal ikuti gitu ya. Nah ini harus patuh harus comply gitu ya. Nanti diikuti aja dari apa arahan optimal Bapak Ibu ya. Lalu penggunaan software ini penting Bapak Ibu ya untuk referensinya. Jadi jangan sampai nanti kita apa dituduh plagiarisme gitu ya kalau tidak memberikan kredit ataupun pengakuan. Nah, untuk software bibliografinya bebas Bapak Ibu ya mau pakai Mendeley, Zotero dan lain sebagainya. Dan yang terakhir periksa ulang gaya bahasa ilmiah. Ya ini penting ya apa style kita ya apa gaya selingkuh kita gitu ya itu mau di eh, apa gunakan yang seperti apa ya. Nah, bagaimana kita bisa menulis book chapter yang berkualitas, Bapak Ibu ya. Jadi saran saya yang pertama, Bapak Ibu kolaborasi ya. Jadi eranya sekarang Bapak Ibu tidak ada Superman ya. Superman is dead ya. Yang ada itu adalah super team ya. Jadi Bapak Ibu harus kerja bareng dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dengan apa temannya, dengan apa promotornya, dengan siapapun Bapak Ibu ya. Ini wajib ya karena sekali lagi Bapak Ibu skill menulis ya itu sebenarnya ya sangat berbeda dengan skill meneliti gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus apa menuangkan ide-ide kita, gagasan kita dan menggunakan kata-kata yang bagaimana ya. Karena narasi ini Bapak Ibu itu sangat emosional ya, sangat sentimental gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa seolah-olah sebagai pembaca gitu ya bahwa oh ya narasi-narasi ini ternyata kuat banget ya maknanya pesannya sehingga baca itu seakan nggak pengen berhenti membaca Bapak Ibu ya, pengen terus dan selalu penasaran gitu ya. Nah itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Saya juga belum sampai ke sana Bapak Ibu ya, tapi intinya semua bisa dipelajari gitu ya kalau Bapak Ibu mau ataupun bersedia untuk belajar ya. Yang kedua relevansi global Bapak Ibu ya ini juga penting ya. Bapak Ibu fokus pada problem kesehatan yang punya dampak luas ya. Kayak misal sekarang mungkin problemnya adalah banyak orang Indonesia ini yang mager gitu ya, malas gerak ya. Apa tiap hari lihat status gitu ya di TikTok, di ya apa Instagram, di Facebook ya, terus di mana lagi? TikTok, Instagram, Facebook, Thread ya, terus WA ya, Telegram gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau lihat lihat lini masa semua Bapak Ibu ya itu nggak selesai-selesai nanti Bapak Ibu bisa bisa habis waktunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus prioritas ya. Nanti identifikasi mana waktu Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif ya. Jadi fokus pada health problem yang di sekitar kita gitu ya. Jadi mager yaitu
itu masalah gitu ya. Gimana supaya kita bisa membatasi ya kita sendiri ya ataupun keluarga kita supaya nggak banyak screen time-nya gitu ya. Lalu penyakit tidak menular Bapak Ibu ya, kesehatan ibu dan anak, isu SDGs ini juga penting untuk diangkat karena sekali lagi isu-isu ini yang langsung dirasakan oleh komunitas ya. Jadi kalau kita ingin berkontribusi, berpartisipasi ya, Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa isu-isu ini sudah Bapak Ibu selesaikan ya. Lalu integrasi multidisiplin Bapak Ibu ya, ini menghubungkan ilmu kesehatan dengan teknologi sosial atau kebijakan publik ya. Jadi ini penting ya untuk bisa merangkul banyak pihak ya. Misal Bapak Ibu nanti menulis chapter tentang keperawatan anak gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kan keperawatan anak itu ada yang ya mulai dari sisi klinis ya, dari sisi komunitas ya, dari sisi sistem gitu ya dan ya sisi budaya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga kerjasama dengan teman-teman di bidang lain ya. Misal bidang sosial nanti dari sisi budaya, bidang kesmas ya dari sisi komunitasnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa Bapak Ibu buat dalam satu chapter khusus ya. Nah, yang terakhir etika Bapak Ibu ya, ini penting ya etika penulisan ya, memastikan bahwa apa yang kita tulis sudah sesuai dengan koridor etik dan juga integritas akademik ya. Nah, proses publikasi Bapak Ibu ini penting juga ya, memilih penerbit ya. Nanti mungkin bisa konsul ke Optimal Bapak Ibu ya, penerbitnya mana ya. Yang paling penting Bapak Ibu ini ya, lihat rekam jejak ya, rekam jejak dan kualitas layanan gitu ya. Jadi kalau penerbit profesional Bapak Ibu pasti mereka cepat ya dan juga mereka profesional ya. Dan dilakukan proses peer review Bapak Ibu ya. Ini semacam feedback ya bagi Bapak Ibu ya. Lalu proses pengajuan naskah Bapak Ibu ini menyiapkan proposal chapter ke editor ya beserta sub-subnya ya. Lalu melakukan revisi ya berdasarkan masukan editor ya atau peer review dan ada timeline atau waktu yang disepakati bersama ya. Jadi kapan ini harus submit apa outline, kapan harus selesai chapternya, kapan harus menyelesaikan revisi gitu ya. Itu semuanya harus disepakati. Dan yang lain Bapak Ibu memastikan chapter mudah diakses ya. Ini bisa Bapak Ibu nanti menggunakan database akademik. Misal tadi saya Bapak Ibu ya punya satu buku yang terindeks di Scopus gitu ya. Itu memang penerbitnya udah lama ya terindeks di Scopus ya. Nanti misal oh ini cukup terindeks di Google Scholar ya, ya boleh ya silakan ya. Ini intinya Bapak Ibu punya naskah dulu deh, punya produk dulu ya. Nanti masalah indeksasi itu bisa diupayakan ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu bisa promosi gitu ya lewat jejaring ya, lewat media sosial ataupun lewat konferensi ya. Nah, ini berbagai permasalahan Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu kadang ya enggak punya waktu Bapak Ibu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu banyak yang sibuk gitu ya. Apalagi ya sama Bapak Ibu ya, saya juga sibuk gitu ya. Ini baru datang dan belum sempat ngapa-ngapain juga gitu ya. Dan ya harus sudah live dengan optimal gitu. Jadi sama ya, waktu ini sebenarnya bisa kita siasati Bapak Ibu karena kita Bapak Ibu yang mengatur gitu ya, bukan bukan waktu yang mengatur kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya strategi untuk ini ya. Lalu misal bingung mau nulis dari mana gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu mulai aja dari yang muda ya tadi ya, mau nulis luapan hati, kekecewaan, perasaan gitu ya dan lain sebagainya ya itu dituliskan aja gitu ya. Hal-hal yang sederhana yang mudah Bapak Ibu ya itu mulai ditulis ya. Tidak punya ide dan materi ya ini padahal gampang Bapak Ibu ya. Sekarang tanya AI ya itu ya sudah langsung muncul gitu ya. Sudah langsung nampak gitu kira-kira nanti mau nulis apa gitu ya berkaitan dengan ide ataupun materi ini ya. Apalagi kalau Bapak Ibu dosen ya ini kan mata kuliah yang diampu itu udah banyak itu satu semester itu udah bisa dipakai untuk menulis bukunya. Takut salah dan kurang pede ya ini kayaknya nanti bisa tanya apa Mas Koko ini ya tipsnya gimana ya supaya ya lebih pede gitu ya. Dan kalau masalah errors ya ini bisa didampingi oleh Optimal ya. Lalu punya ini ya tata bahasa yang buruk nanti ada editing ya, ada editorial ya, ada penyuntingan ya untuk membantu ini dan yang terakhir Bapak Ibu ya ini maunya sempurna ya, maunya
tanpa kesalahan. Padahal Bapak Ibu ya sudah tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Nobody's perfect, no reset perfect. Bapak Ibu selalu ada celah untuk perbaikan. Jadi Bapak Ibu ini excuse yang banyak di sekitar kita ya, dan ini juga harus kita tekan Bapak Ibu ya, harus kita minimalkan ya supaya kita ya tadi Bapak Ibu ya keluar zona nyaman dan bersedia untuk menulis ya. Nah, ada banyak cara Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu pernah baca buku The 5 AM Club Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu buku terkenal ya, tapi prinsipnya Bapak Ibu cukup sebenarnya 20 menit gitu ya. Jadi 20 menit untuk nulis, 20 menit untuk olahraga ya, 20 menit untuk refleksi gitu ya. Jadi supaya hidup kita itu punya motivasi, punya keteraturan ya, punya semangat, punya energi Bapak Ibu ya. Jadi lakukan dua hal ini tapi cukup 20-20-20 gitu ya. 20 exercise, 20 reflection and 20 learning ya. Ini saya yakin kalau 20 menit saja nulis kan Bapak Ibu nggak bosen ya. Bapak Ibu bisa pasti itu 20 menit ya. Yang penting WA-nya dimatikan, dijauhkan gitu ya. Ya nulis gitu ya. Jangan nanti sambil ngelakuin yang lain. Atau Bapak Ibu ini yang sering saya lakukan juga Pomodoro gitu ya, Pomodoro teknik ya. Jadi nulis gitu ya, lalu kita fokus selama 25 menit ya. Nah setelah itu baru kita istirahat Bapak Ibu ya. Jadi kita istirahat ya cukup 5 menit Bapak Ibu ya istirahatnya ya. Setelah itu lanjut lagi nulis 25 menit lagi, istirahat lagi 5 menit ya. Setelah itu nulis lagi Bapak Ibu 25 menit ya istirahat lagi, dan istirahat yang ketiga ini baru lama Bapak Ibu ya karena udah capek ya kita istirahatnya diperpanjang ya, jangan 5 menit ya, bisa sampai 15 menit ya. Nah Bapak Ibu saat ini kita hidup di zaman yang berbeda ya. Dulu 2001 saya masih belum mengenal ini gitu ya, belum ada ini, eh, masih pakai disket dulu ya namanya, tapi sekarang Bapak Ibu ini sudah ada ChatGPT, ada Perplexity, ada Jenny, ada Scopus AI gitu ya. Nanti juga ada Voice Research Assistant ya, ada Quillbot, ada DeepL ya. Nah, ini Bapak Ibu ini alat tempur kita ya. Jadi ini istilahnya senjata kita untuk tidak hanya survive tetapi juga bisa agile ya di era saat ini Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu penggunaan AI dan sejenisnya ya, Bapak Ibu juga harus baca panduan penggunaan AI ya. Ini sudah dirilis oleh Ditjen Kemdikti-Saintek Bapak Ibu ya. Nanti sejauh mana AI ini boleh digunakan ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu tidak pasrah bongkokan gitu ya. Tuliskan saya satu chapter tentang ini gitu ya. Nah, itu langsung di copy paste semua selesai gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi tetap namanya existing tools ya, Bapak Ibu baca ulang ya. Bapak Ibu verifikasi ya, Bapak Ibu klarifikasi, konfirmasi apakah datanya sudah betul atau enggak ya. Khawatirnya ada halusinasi, khawatirnya ada bias Bapak Ibu ya, sehingga itu akan mempengaruhi kualitas dari naskah kita ya. Nah, kalau mau Bapak Ibu lebih akurat ya pakai aja responsible AI ya, misal Scopus AI ataupun Voice Research Assistant ya. Nah, cari ide gampang Bapak Ibu kalau saya pakai Scopus AI gitu ya. Ini memang harus melanggan ya Scopus AI ini. Misal saya tanya nih, available evidence on community empowerment in health sector ya. Ternyata saya langsung dibuatkan chapternya Bapak Ibu ya. Ini bagi saya seperti chapter ini seperti pohon mapping ya. Jadi nanti ada chapter resource management ya. Ini ada urban slum, healthcare planning, ada chapter health outcome, ini ada health disparity, ada outcome assessment, ada chapter leadership Bapak Ibu ya, ini organization sama ethics, dan yang terakhir health promotion ya, ini ada health equity dan wellness program ya. Dan ini sudah ada referensinya semua Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tinggal kembangkan. Ternyata kalau saya ingin memberdayakan komunitas ya, itu ada 4 aspek yang harus saya perhatikan ya. Aspek manajemen sumber daya, aspek luaran kesehatan, aspek kepemimpinan, dan aspek promosi kesehatan ya. Jadi ini sudah menjadi chapter sendiri dan bisa kita kembangkan ya. Ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kita pakai responsible AI ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi saya ulang kembali ya, kenapa kok kita harus menulis buku ya. Jadi orang boleh pandai setinggi langit ya, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah ya. Jadi
Ini sangat menusuk Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita udah hidup puluhan tahun gitu ya. Tapi tadi Bapak Ibu ya, dilupakan oleh masyarakat dan juga dilupakan oleh sejarah ya. Padahal kita hadir Bapak Ibu untuk memberikan nuansa akademik ya, untuk memberikan inspirasi tidak hanya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dan juga bagi institusi kita ya. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya ya, keep writing, keep publishing gitu ya, dan saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan ya, kelancaran, kekuatan dan kebarokan ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Bapak Ibu. Oh ya, pesan terakhir Bapak Ibu jangan lupa subscribe channel ini Bapak Ibu ya. Ya, supaya ya lebih giat lagi gitu ya di dalam memproduksi konten. Oke, baik, makasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih optimal, Mas Gogo, Bang Makmun. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya Bapak Ibu materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Prof. Ferry yang telah memberikan tidak hanya pemaparan terkait dengan book chapter tapi juga banyak nih motivasinya Mas Koko ya. Benar sekali. Alhamdulillah. Masya Allah, Oke. tabarakallah. Kalau begitu kita akan Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya sesi Bang tanya Makmun ya. jawab, betul. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand pada aplikasi Zoom. Tapi aduh punten pisan tadi saya lupa kita belum apa ya Bapak Ibu ya. Di awal Apa tadi yang belum kurang apa ya? Apa ada yang kurang ya Mas Koko ya? Ayo siapa yang bisa nebak tadi di awal kita belum ngapain Bapak Ibu? Belum foto. Belum foto, bukan foto. Belum kuis. Belum Pretes. Saatnya kita kuis, terore. Kuis, Pak. Baik, Bapak Ibu, Belum kita berdoa. kuis dulu ya. Sudah berdoa mah. Baik Bapak Ibu, mari kita kuis. Pahami baik-baik clue dari saya. Oke. Seperti biasa ya, hadiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan Rp100.000. Nah, nanti Bapak Ibu harus berteriak dengan menyebutkan nama ya, menyebutkan nama. Oke, sudah siap untuk mendengarkan clue-nya Bapak Ibu? Siap. Oke, clue-nya ada 5, jadi pastikan Bapak Ibu mendengarkan clue-nya dulu, baru nanti saya masuk ke pertanyaan. Jadi yang pertama, Mas Koko ini dari mana ya gitu kan, pasti ada tuh dosen yang suka nanya gitu ya. Ini Mas Koko ini apa sih, dari mana sih? Makhluk jenis apa gitu. Jadi saya dari Optimal Bapak Ibu. Nama perusahaannya adalah PT Nuansa Fajar Cemerlang. Terus ada lagi yang nanya, jadi PT Nuansa Fajar Cemerlang ini bergerak di bidang apa sih? Nah, kami bergerak di bidang bimbel Ukom untuk mahasiswa, kemudian ada bimbel jurnal juga untuk dosen ya. Nah, selain itu kami juga sebagai penerbit buku dan juga penerbit jurnal, tapi belum terakreditasi ya Bapak Ibu. Optimal bikin penerbitan jurnal karena Prof. Ferry loh salah satunya. Jadi kami terpancing ya Bang Mamun ya. Wah, kita harus punya jurnal sendiri nih gitu. Masya Allah, banyak inspirasi dari Prof. Ferry. Nah, alhamdulillah 1 tahun berjalan optimal PT Nuansa Fajar Cemerlang. Akhirnya kami mendirikan anak perusahaan untuk memperkuat bapaknya tadi ya Bu, ya Pak Bu. Yaitu nama anaknya adalah PT Optimal untuk Negeri. Untuk apa? Yaitu kami bergerak di bidang konsultan kekayaan intelektual terkait tentang HKI, paten dan paten sederhana. Baik Bapak Ibu, apakah clue-nya sudah dapat dipahami atau perlu diulang? Ulang. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Saya langsung cepat aja nih. Jadi Mas Koko dari Optimal ya. PT-nya adalah PT Nuansa Fajar Cemerlang. Kami bergerak di, kalau bimbel itu ya bimbel Ukom untuk mahasiswa, bimbel jurnal untuk dosen. Kan dosen pengen dong punya publikasi internasional bereputasi ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah ke depan kami akan buat itu. Mudah-mudahan Prof. Ferry juga mau berkenan ya menjadi salah satu pembimbing Bapak Ibu ke depannya insya Allah. Amin. Nah, kemudian untuk penerbitan kami menerbitkan buku dan juga menerbitkan jurnal. Kemudian anak perusahaan dari PT Nuansa Fajar Cemerlang namanya PT Optimal untuk Negeri.
bergerak di bidang konsultan kekayaan intelektual, yaitu untuk HKI, paten dan paten sederhana. Oke, siap, dinyalakan semua mikrofonnya. Masing-masing Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Bang Faisal nanti tolong dicatat ya siapa pemenangnya ya. Oke, Bapak Ibu bersiap-siap. Bang Makmun diperhatikan siapa yang teriak namanya duluan. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Jadi Mas Koko dari mana dan PT apa? Rizka. Bapak Ibu ya. Sudah masuk nih suaranya. Silakan Bang Makmun dipilih dulu siapa yang mendapatkan hadiah. Kami tunjuk dulu orangnya. Silakan Bang Makmun. Silakan siapa Bang Makmun? Silakan siapa Bang Makmun? Tony. Tadi saya mendengar yang pertama Ibu Rizka kalau saya nggak salah. Ibu Rizka pakai S ya. Benar. Ibu Rizka pakai S, mana dia? Hadir. Oke, mana dia tuh tadi? Hadir. Bu Rizka Yuli. Oke, Bu Rizka Yuli dari mana Ibu? Dari Makassar, Mas. Tikas Bakti. Kampus apa Bu? Tikas Bakti Luraya. Stikes Bakti Luraya. Oke, jawabannya apa Ibu? Optimal. PT Nuansa Fajar Cemerlang. Rp100.000. Selamat Bu Rizka. Toreroret. Oke, pertanyaan kedua. Bakti Pertiwi Luwu. Saya pernah ke sono loh Bu, 2016. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Jadi optimal ada bimbel apa Bapak Ibu? Tony. Saya yang deg-degan nih. Ragu banget Mas Koko. Bapak Ibu ya. Oke, Bang Makmun sudah dapat namanya Bang Makmun. Silakan dipilih Bang Makmun. Nyalakan dulu mikrofonnya Bang Makmun. Saya dengarnya Bu Fitri, tapi saya bingung Bu Fitrinya ada Mas Koko. Bu Fitri Aryani. Tony tadi. Iya, Bu Fitri Aryani ya. Iya Pak. Bu Fitri Aryani, jawabannya apa Ibu? Bergerak di bimbel Ukom untuk mahasiswa, bimbel jurnal untuk dosen, penerbit Rp100.000. Selamat Bu Fitri. Bu Fitri dari mana Bu? dari Riau Pak. Kampusnya Ibu? Pekanbaru Medical Center. PMC ya Bu. Oke, mantap. PMC. Terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Tetap semangat, masih ada 300.000 nih Bapak Ibu ya. Kalau untuk penerbitan apa Bapak Ibu? Tony. Nah, Bang Makmun sudah siap memilih. Oke, baik. Dari Bentar tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bentar. Oke, Bang Makmun sudah bisa disebutkan? ya, baik untuk sekarang yang Bapak-bapak, Pak Tony. Oke, Pak Tony. Ya. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam. Iya, silakan jawabannya apa Pak Tony? Hak kekayaan intelektual. Sayang sekali belum beruntung Nasar. Bapak. Sulastri. Bapak Ibu ya, sebentar. Sayang sekali kurang tepat Pak Tony. Silakan Bang Makmun siapa? Aduh, siapa ya? Reni. Yang Mas Koko. Pak Nasar. Baik, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Pak Bang Nasar. Makmun? Siap. Oh, Pak Pak Nasar. Nasar. Ya. Baik, sebentar ya Bapak terima Ibu ya, kasih Pak untuk- Nasar. Jadi penerbit apa nih optimal nih? Untuk penerbit buku dan jurnal, Mas Koko. Iya betul, Rp100.000 Pak Nasar. Pak Nasar dari kampus mana Bapak? Dari kampus ini Poltekkes Gorontalo, Mas Koko. Poltekkes Gorontalo. Oke, mantap. Terima kasih Bapak. Besok pagi ditransfer ya Bapak Ibu ya. Terima Oke, kasih. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, optimal punya anak perusahaan apa namanya? Sulastri. Masuk pertama.
suara Hidayat pertama, itu. Bang Makmun boleh dipilih, Bang Makmun. Neta, Bang Pak. Makmun boleh dipilih, Bang Inja Makmun. Amon. Kan untuk negeri. Makmun mau pilih siapa, Bang Makmun? Udah Bang Mamun pilih saya. Aduh, saya mute. Ya, silakan Bang Makmun dipilih, Bang Makmun. Bu, untuk negeri. Silakan siapa? Bu Ida deh yang on cam nih. Dari tadi semangat banget Bu Bu Ida siapa? Ria. Ria. Ida Ria. Bu Idaria dari mana Ya, Ibu? dari ya. Ya, saya dari Universitas Sari Mutiara, Mas. Oke, USM. Silakan Ibu. Indonesia, Jawabannya apa Ibu? PT Optimal untuk Negeri. 100.000 rupiah. Selamat Bu Ida. Tetoreroreret. Hilang musiknya Bang Mamun. Oke, terima kasih Bu Ida. Pertanyaan Ya, terakhir makasih, Bapak Mas. Ibu. Sebelum Bapak Ibu bertanya sama Prof. Ferry, saya punya satu pertanyaan terakhir. Jadi, optimal untuk negeri itu bergerak di bidang apa Bapak Ibu? Fitri. Ya, Mas Fitriani Alwi, Juliani Alwi, Fitriani Alwi, Ibu Herlina. Fitriani, Bang Ibu Herlina. Fitriani Alwi. Izin saya matikan dahulu mikrofonnya ya Bapak Ibu ya. Siapa Bang Mamun? Ibu Herlina. Bu siapa? Herlina. Ibu Erlina. Mana nih Bu Erlina nih? Ya, ini Oh, Bu Herlina ya? Iya. Bu Herlina Iya, jawabannya dengan apa saya. Bu Herlina? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jawabannya bergerak di bidang konsultan kekayaan. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Iya, bergerak di bidang apa Ibu? Konsultan kekayaan intelektual, HKI, paten dan paten sederhana. Benar, selamat Bu Herlina. 100.000 rupiah. Bu Herlina dari mana Ibu? Dari ITKM Widya Cipta Usada Malang. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima Oke, kasih, baik Mas. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab dengan narasumber kita malam hari ini. Jangan lupa malam hari ini bukan acara kuis ya Bapak Ibu ya, tapi acara penyusunan book chapter. Oh ya, sebentar Bang Makmun, sebelum Bapak Ibu lanjut, saya lupa ya. Satu lagi Bapak Ibu punten pisan. Jadi kami ada buku karya 28 guru besar keperawatan Indonesia ya. Judulnya adalah Teori, Model, dan Inovasi dalam Keperawatan, Gagasan Besar Guru Besar Keperawatan Indonesia, ditulis oleh 28 guru besar. Ya, ada Prof. Tantut, Prof. Agung, Prof. Arianti, Prof. Eli, Prof. Ahir, dan semua ya. 28 guru besar ini sudah membuat karya di Optimal ya. Ini bukunya. Dan sayangnya buku ini hanya berlaku sampai dengan 2 hari lagi ya Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu ingin memiliki buku ini bisa langsung WA ke Bang Makmun. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya kontaknya Bang Makmun, boleh juga WA ke saya atau Bang Makmun boleh ketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu ya, nanti kalau mau ya, barangkali buku ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu juga dalam menulis buku ya. Karena ditulis langsung oleh 28 guru besar keperawatan di Indonesia. Nah, ini ya contoh-contohnya ya, ada komunitas, ada apa lagi tuh ya, semua bidang ilmu keperawatan sih insya Allah sudah lengkap ada di dalam. Tebalnya 365 halaman ya Bang Mamun ya, ukuran A4, jadi berat besar ya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke Bang Makmun. Silakan. Baik, terima kasih Mas Koko. Kuisnya Senang seru hati. banget nih. Nanti Bapak Ibu yang belum kebagian, ditunggu mungkin untuk acara-acara optimal lainnya. Iya, kuis berikutnya ada tanggal 29 ya Bang Makmun Tanggal ya. 29, jangan lupa ikut. Baik, Oke. kalau begitu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dimulai dari Ibu Nur Fadilah, disilakan. Ya, terima kasih Bang Mamun. Sesuai dengan tadi di motivasi terakhir ya, jadilah seorang penulis biar supaya punya sejarah dalam kehidupannya. Terima kasih Prof, luar biasa. Prof Ferry ini salah satu referensi saya lah pokoknya ya. Terkait dengan materi hari ini yang saya tanyakan adalah apa sih yang membedakan antara buku chapter dan buku ajar? Satu. Yang kedua, saya melihat bahwa ketika membaca beberapa buku, kok kesannya hanya mengulang-ulang saja. Artinya saya melihat keaslinya nyaris tidak ada. Lalu kemudian
kalau saya ingin menulis ya dengan cara mengulang mungkin saya parafrase, sejauh mana kemudian validitas dari isi itu. Yang ketiga, apakah kemudian buku chapter itu harus berisi hasil penelitian atau boleh memang kompilasi dari pendapat-pendapat pakar sebelumnya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur sudah bertanya. Silakan kepada Prof untuk Ya, menjawab. baik. Terima kasih Bu Nur Fadila ya. Jadi yang pertama bedanya ya antara book chapter dengan buku ajar. Nah ini ada perbedaan utama ya. Yang pertama terkait tujuannya ya. Jadi kalau tujuan kita lihat kalau book chapter ini sebenarnya tadi ya saya sampaikan lebih pada kontribusi ilmiah pada bidang tertentu ya. Kayak misal ada keperawatan komunitas, anak dan lain sebagainya ya. Sedangkan kalau buku ajar ya ini lebih difokuskan pada tujuan untuk membantu pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan ya. Jadi kalau kurikulumnya sudah ini ya, sudah digariskan gitu ya, kita tinggal mengikuti saja gitu ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan penulis ya, kalau kalau untuk yang book chapter ini tadi saya sarankan kolaborasi ya, lebih bagus multidisiplin, tapi kalau enggak ya paling enggak ada beberapa pakar gitu ya yang sudah sangat expert ya bergabung di dalamnya ya. Sedangkan kalau buku ajar kan ini ya rely on team teaching ya. Jadi kalau sudah ada tim teachingnya ya timnya aja yang kita minta untuk menuliskan di buku ajarnya ya. Lalu isinya memang kalau kita lihat di dalam book chapter ini yaitu fokus pada topik spesifik dalam tema besar ya. Kayak misal tadi tema payungnya sistem kesehatan ya nanti di dalamnya itu ada 6 building block gitu ya. Ada pemberdayaan masyarakat ya, ada layanan primer, ada macam-macam gitu ya building blocknya gitu ya. Dan juga kalau yang di buku ajar ya tentunya dia lebih menyediakan materi lengkap dan terstruktur gitu ya. Jadi kita tinggal menginterpretasikan, memaknai ya dari RPS gitu ya. Itu kan sudah ada TM-TM-nya tuh ya, TM 1 sampai 14 itu. Nah, itu tinggal kita narasikan ke dalam buku ajar gitu ya. Dan yang terakhir tentunya kalau di dalam contoh konkretnya ya nanti Bapak Ibu bisa melihat ya banyak sekali sebenarnya buku chapter gitu ya yang ditulis tidak hanya untuk konsumsi masyarakat akademis ya, tetapi juga yang masyarakat luas gitu ya itu juga bisa menyasar ke sana ya. Sedangkan kalau untuk yang buku ajar ya ini memang fokusnya ya untuk masyarakat yang akademis ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan validitas isi ya memang Bu Nur Fadila berkaitan dengan ini konten yaitu menulis buku ini sangat sangat fleksibel gitu ya, sangat akomodatif gitu ya. Jadi bergantung pada style masing-masing penulis ya. Bahkan kadang tiap jenis buku ya, buku apapun itu ya itu punya style yang sangat berbeda sekali ya. Tetapi pada akhirnya memang nantinya kualitas yang akan menentukan gitu ya. Apakah nanti buku ini direkognisi, buku ini diakui gitu ya, buku ini valid gitu ya, atau buku ini kredibel. Nah, itu yang menentukan adalah pasar ya. Jadi kalau pasar nanti banyak mengutip, banyak merekognisi, dijadikan pijakan gitu ya, dijadikan pondasi dalam menyusun opsi kebijakan ya pastinya rekognisinya sudah didapatkan ya. Tetapi kalau dia bukunya ya dalam tanda kutip kurang bermutu gitu ya, nggak valid gitu ya, hanya sekedar merangkum, mencomot dari sana sini, saya yakin tidak akan ada yang mengutip, tidak akan ada yang merekognisi. Jadi berlaku hukum alam gitu ya, berlaku hukum rimba gitu. Nanti kalau sudah ke pasaran ya, nanti pasar yang akan menentukan apakah ini quality atau low quality ya. Lalu yang terakhir apakah boleh berisi hasil-hasil penelitian atau opini dari penulis ya dipersilakan bebas gitu ya. Jadi book chapter ini sebenarnya Bapak Ibu itu kombinasi gitu ya dari evidence base yang ada ya dari hasil riset yang ada ya. Lalu Bapak Ibu tinggal menanggapi saja gitu ya. Kita tanggapi, kita berikan opini kita berikan critical thinking kita ya terkait dengan teori-teori ataupun fenomena apa yang sudah diteliti ataupun yang ada di sekitar kita. Jadi
kita bebas Bapak Ibu ya mau opininya 2 kalimat, mau 1 paragraf, mau beberapa paragraf, ya itu tidak ada batas ya. Yang penting Bapak Ibu ketika mensintesis eviden-eviden yang ada itu tetap kita berikan kredit atau pengakuan ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Bu Nur Fadilah ya. Oke, matur nuwun, Prof. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi ini singkat saya ambil dari kolom chat. Prof izin bertanya, apakah book chapter ini nanti bisa digunakan untuk menambah KUM dan isian BKD serta persyaratan Java atau jabatan fungsional mungkin maksudnya ya. Terima kasih. Mungkin jawaban singkatnya bagaimana, Prof? Ya, tentunya bisa ya. Tadi Mas Koko kayaknya hafal itu angka kreditnya berapa gitu ya. Ya, detailnya ke Mas Koko aja deh. Apa jelasnya bisa ya. Oke, jelasnya bisa ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya menulis book chapter ini menjadi sebuah opsi. Selanjutnya dari Ibu Jui Triani Alwi, silakan. Selamat malam Ibu Jui. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan terkait, karena kan tadi sempat disinggung terkait bahwa penelitian bisa dituangkan ke dalam buku ataupun kemudian RPS, dan itu kan juga sebuah tugas atau sebuah kewajiban daripada seorang dosen, bagaimana kemudian penelitiannya itu dituangkan ke dalam bahan ajar, RPS, dan mungkin juga book chapter. Nah, yang ingin kami tanyakan, adakah kemudian format tertentu bagaimana kemudian mengintegrasikan daripada penelitian ke dalam RPS ataupun buku ajar? Apakah kemudian dia punya format tertentu seperti itu? Terima kasih. Selamat malam. Ya, Baik. baik Bu Jui ya. Untuk format saya rasa nanti Ibu bisa menanyakan ke penerbitnya ya, ke editornya gitu ya, bagaimana nanti bisa menyusun ya ataupun menarasikan gitu ya hasil-hasil dari risetnya ya ataupun mungkin apa opini atau pandangan Ibu gitu ya atau pengalaman Ibu selama mengajar gitu ya untuk nantinya diterjemahkan ke dalam naskah-naskah yang sifatnya tadi ya apa chapter-chapter gitu ya ataupun mungkin hanya sifatnya yang apa buku yang monograf ataupun jenis buku yang lain gitu Bapak Ibu ya untuk paling enggak Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk tulisan ya karena berkaitan dengan apa formatting ya ataupun istilahnya style gitu ya, gaya selingkung, yaitu tiap penerbit punya perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Kalau saya kan punya pengalaman tadi ya di penerbit yang Trindex Scopus gitu, itu stylenya udah berbeda gitu ya, dan biasanya dia memang lebih pada English apa akademik yang lebih populer gitu ya untuk gaya selingkungnya. Tetapi kalau misal nanti Bapak Ibu ke penerbit lain kayak misal Elsevier ya, penerbit Springer ya, penerbit Emerald itu mereka apa lebih apa ya lebih akademik English gitu ya. Jadi tiap penerbit itu punya apa stylenya masing-masing. Nah untuk formatting juga demikian, Bapak Ibu formatnya ini sangat spesifik. Tiap publisher ya, tiap editor punya apa format yang berbeda-beda. Nanti bisa ditanyakan ke apa penerbit masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Jui. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Aryani. Selamat malam Ibu Ratna. Selamat malam. Mohon maaf Prof, saya masih off cam ya. Terima kasih atas pemaparannya Prof. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, secara teknis apakah book chapter ini ada batasan jumlah halaman, jumlah topik, jumlah kolaborasi penulisnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mohon tips dari Prof bagaimana menghubungkan setiap subtopik sehingga membentuk alur yang koheren. Terima kasih Prof. Ya. Baik, makasih Bu Ratna. Apa berkaitan dengan ini batasan jumlah kata, jumlah halaman, jumlah penulis ya, itu sebenarnya tidak dibatasi ya. Jadi tidak ada pembatasan gitu ya dari pihak penerbit ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu bisa
tanya langsung ke penerbitnya ya. Karena kalau saya kan punya pengalaman hanya di ini ya, apa tempat saya Erlangga University Press ya, juga saya pernah menulis di mana Salemba Medica gitu ya, dan juga penerbit Nova ini ya, yang pernah saya apa saya terbitkan di sana buku saya ya. Nah, bisa jadi nanti penerbit yang lain punya aturan yang berbeda-beda, tetapi secara norma ya, secara apa umum Bapak Ibu ya, yang namanya jumlah kontributor itu sesuai dengan kepakaran masing-masing ya. Jadi misal katakan kontributornya ada 20 ya, ya nggak masalah gitu ya. Yang penting masing-masing kontributor ya sudah menulis sesuai dengan kepakaran masing-masing gitu. Jadi apa semuanya sebenarnya sangat sangat fleksibel gitu ya, mengikuti demand dari penulis ya atau mengikuti demand dari penerbit ya. Lalu bagaimana supaya ada benang merah atau koheren ya atau apa nyambung gitu ya istilahnya ya dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu tadi gunakan yang namanya literatur review ya, gunakan yang namanya konsep mapping ya. Jadi kalau saya mau bicara apa manajemen sumber daya gitu ya, itu apa saja sih yang perlu muncul gitu ya. Nah, itu perlu di mapping ya. Misal tadi kalau misal saya mau bicara keperawatan komunitas gitu ya. Nah, itu kalau di mapping nanti mulai dari apa levelnya individu ya, keluarga, terus komunitas ya, lalu ada agregat ya. Agregat pun kalau mau disub-subkan lagi gitu Bapak Ibu ya, itu ada agregat khusus ya, agregat pekerja dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa membuat konsep mapping yang apa sifatnya itu dari hulu ke hilir ya, dan ini punya relevansi satu sama lain ya. Jadi nanti silakan dicek kembali apa konsep mappingnya ya. Nah, ini hanya bisa dimunculkan ketika Bapak Ibu melakukan literatur review ya. Itu mungkin untuk Bu Ratna. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari kolom chat pertanyaannya saya ambil dari Ibu DFY. Apa perlu cek Turnitin juga dan berapa ambang toleransi similarity ya, serta apakah perlu disertakan jurnal? Terima kasih. Itu dari Ibu Baik, Devi. tetap perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memastikan saja bahwa kita sudah memberikan kredit atau pengakuan ya. Jadi kalau misal nanti similarity-nya di atas 25%, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Apalagi sekarang kalau misal tadi mungkin ada pertanyaan di kolom chat dituliskan oleh chat GPT semua gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu juga harus waspada gitu ya. Apakah kontennya ini sudah kredibel, sudah reliable atau enggak ya. Karena jangan sampai nanti penulisnya itu ChatGPT bukan ibu gitu ya, bukan bapak ibu dosen gitu ya. Padahal diharapkan kalau namanya penulis ya penulis itu ya human human authors ya, human readers ya, human writers ya itu yang harus engage di sana ya. Jadi paling enggak bapak ibu apa bisa memastikan ya bahwa konten-konten yang di dalamnya itu sudah valid dan reliable ya. Nah, apa kalau berkaitan dengan similarity tetap dijaga Bapak Ibu jangan terlalu tinggi ya karena yang namanya buku ini juga bagian dari copyright ya, bagian dari hak cipta kalau kita ndak apa waspada Bapak Ibu ya itu juga kita bisa apa istilahnya di di dianggap melanggar integritas akademik ya. Jadi tetap kita pertahankan ya supaya similarity tidak tinggi dan kita berikan kredit atau pengakuan ya. Itu untuk Bu Ratna. Ya. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya dari pertanyaan Ibu Intan Adivia. Selamat malam Ibu Intan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, saya Intan. Izin bertanya Prof, terkait apa namanya? Ini kan saya sudah pernah menerbitkan buku dan juga sedang progres membuat buku ya Prof ya dari penerbitan berbeda. Nah, kalau dulu kan kita pernah membaca untuk buku ilmiah ya seperti misalnya buku farmakoterapi atau buku-buku apa namanya buku untuk pembelajaran mata kuliah lain itu ditulis oleh satu apa namanya satu penulis. Nah, kalau sekarang kan mungkin lebih baik kontributor ya Prof ya. Nah, dulu kita lihat bahwa buku-buku ilmiah itu jarang menyantumkan sitasi atau apa namanya untuk daftar pustaka itu hanya dituliskan di akhir, jadi tidak ada sitasi di tulisan narasi penulisan ke bukunya. Nah, untuk yang buku sekarang-sekarang ini, mungkin beberapa kali saya membuat buku itu kan memang harus menyertakan sitasi. Apakah memang lebih baik buku yang lebih banyak sitasinya atau
disedikitkan citasinya. Jadi mungkin opini kita atau apa yang ada di pikiran kita terkait keilmuan tersebut itu tidak perlu dicantumkan citasinya seperti itu, Prof. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, tadi kan mungkin GPT kan bisa digunakan sebagai tools kita ya dalam menulisnya. Nah, apakah ada batasan-batasan tertentu dalam kepenulisan buku untuk menggunakan ChatGPT? Karena memang saya kan untuk beberapa kali membuat laporan, misal atau makalah itu kan dibantu ChatGPT dan saya coba cek similarity-nya. Misal untuk laporan ya di bagian tinjauan pustaka atau teorinya seperti itu similarity-nya cukup kecil, Prof. Nah, alhamdulillah gitu ya. Nah, kira-kira untuk menulis buku apa saja batasan menggunakan ChatGPT gitu ya. Kemudian setelah kita apa namanya menggunakan itu saja deh, Prof, pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Intan. Yang pertama sitasi ya, sebenarnya sitasi itu wajib Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pasti akan menggunakan ataupun melihat apa the best model gitu ya. The best model bagi saya itu kalau misal di level jurnal ya itu pasti Q1 atau top tier ya. Atau kalau the best model bagi saya itu adalah jurnal-jurnal yang diakui di bidang saya. Kayak misal saya di keperawatan ya itu yang diakui pasti International Journal of Nursing Studies, International Nursing Review, Journal of Advanced Nursing ya dan lain sebagainya. Dan itu bagi saya contoh yang ideal gitu ya dan itu yang saya pakai ya. Buku juga demikian ya. Saya buku itu kiblatnya ya ke Elsevier, ke Springer ya ke big big publisher gitu Bapak Ibu dan saya baca, saya amati kontennya ya memang kontennya itu padat sekali ataupun banyak sekali menggunakan citasi atau kutipan ya. Sama nanti Bapak Ibu misal nyontoh artikel loh ini banyak kok artikel di Scopus nggak kutipannya jarang ya. Ternyata yang dilihat itu artikel special issue atau mungkin artikel proceeding atau mungkin artikel yang hanya di Q4 gitu ya. Nah, itu pasti akan berbeda kualitinya gitu ya. Nah, saran saya Bapak Ibu ini isu citasi ini isu yang sensitif ya dan isu etik publikasi, etik akademik ya. Jangan sampai nanti kita punya buku ya, ide-ide kita itu diambil dari ide orang lain walaupun mungkin kita nggak sadar Bapak Ibu ya, nggak sengaja gitu ya kalau nggak sadar pingsan ya, nggak sengaja ya, nggak dikutip ya. Nah itu Bapak Ibu bisa nanti dikenakan tuduhan sebagai plagiaton ya. Jadi jangan sampai sudah publish dilaporin orang, oh ini plagiat, ini tulisan saya tapi nggak pernah diberikan kredit, nggak pernah diberikan pengakuan gitu ya. Nah itu kita sebagai akademisi Bapak Ibu ya itu harus menjaga hal tersebut. Makanya amannya Bapak Ibu bagi saya pribadi ya selalu saya beri kutipan, selalu saya beri rujukan ya. Kenapa? Karena jaga-jaga Bapak Ibu ya. Manusia itu sumbernya lupa ya, sumbernya salah ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berhati-hati ya, tidak waspada ya pasti nanti Bapak Ibu akan berisiko tinggi gitu ya, terkena aspek integritas akademik ya. Lalu Bapak Ibu yang kedua, kalau kita menggunakan AI apapun ya, itu kita nggak boleh langsung pakai ya. Jadi kita nggak boleh langsung copy paste ya, walaupun Bapak Ibu similarity-nya kecil ya. Jadi walaupun kemiripannya kecil, Bapak Ibu ya itu dipastikan kita tetap ada upaya untuk melihat kembali, memastikan kembali ya keabsahan dan tidak ada halusinasi di situ ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu authorship itu melekat pada human ya, bukan pada mesin ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu nanti nulis apapun mau pakai AI apapun ya kita harus baca ulang, kita pastikan kembali ya ini benar apa enggak gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita hanya sekedar cek kemiripan sih nggak kelihatan ya, tapi kalau kita cek lebih lanjut gitu ya itu pasti nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya tools apapun Bapak Ibu yang ada di sekitar kita ya boleh dipakai ya asalkan tadi ya tidak pasrah ke mesin ya tetap kita cek ulang, kita telaah ulang, kita teliti ulang ya maknanya apa dan kita berikan referensi ataupun sumber ya kutipan dalam teks ya itu wajib ya Bapak Ibu ya jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak memberikan ya terus kita ndak istilahnya belum tahu ya bahwa oh ini nanti konsekuensinya panjang gitu ya kalau udah publish itu ya itu panjang ya dan juga pasti nantinya Bapak Ibu juga istilahnya dibaca ya gitu ya dibaca oleh orang lain jadi penting
bagi Bapak Ibu ya untuk bisa memastikan tadi ya referensi dan lain sebagainya. Kecuali kalau misal Bapak Ibu nulis opini ya lain lagi gitu ya. Kalau opini kan memang kadang opini-opini yang kita bawa Bapak Ibu ya itu ya dipengaruhi oleh informasi ataupun berita yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu nulis opini itu lebih fleksibel ya. Cuman memang opini kan bukan di buku ya, nanti lebih banyak di media massa atau media-media nasional gitu ya yang bisa menerima opini ini ya. Jadi amannya tetap Bapak Ibu buku apapun tulisan apapun kalau berkaitan dengan books ya, book chapter ataupun buku ajar ya, dan juga buku-buku jenis buku yang lain ya diberikan kutipan ya, diberikan referensi atau daftar pustaka ya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Dan kita mungkin masuk ke 2 pertanyaan terakhir yang saya ambil melalui kolom chat. Baik, dari pertanyaan Ibu Anis Karmila. Mohon izin Prof Ferry, bagaimana sharing tips dari jenengan agar tulisan kita berdampak dan bermanfaat tidak hanya di Indonesia tapi juga internasional. Matur suwun. Ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan tulisan yang berdampak ya pastinya ya kita harus konsisten ya di kepakaran masing-masing gitu ya, karena semakin kita pakar ya maka kita tahu apa yang sedang terjadi ya, apa yang belum dilakukan gitu ya, dan kira-kira apa yang nanti di masa mendatang ini dibutuhkan gitu. Nah ini tentunya prosesnya cukup panjang gitu ya, karena melihat peluang, melihat celah ini juga nggak bisa terjadi dalam minggu atau bulanan ya, tapi Bapak Ibu ini proses yang iteratif gitu ya. Intinya kita belajar ya, kita membaca, kita mendengar ya, kita berinteraksi itu membangun pengalaman dan kepakaran kita, dan itu nanti yang akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau semakin kita banyak menulis Bapak Ibu ya dan juga tadi ya konsisten, kualitasnya bagus ya, pasti akan dikutip gitu ya. Tapi kalau misal kita hanya sekedar nulis, punya banyak buku Bapak Ibu ya, banyak artikel tapi ternyata nggak pernah dikutip gitu ya, atau mungkin dikutip tapi dikutipnya oleh mahasiswa kita gitu ya, itu karena disuruh atau karena kita yang endorse gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen betul-betul ini di-acknowledge oleh dunia internasional ya, maka tadi mau nggak mau kita harus kembali ke kualitas ya, dan membangun kualitas ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu mingguan ya. Ini proses, dan ya hanya Bapak Ibu yang nanti bisa memastikan bahwa memang di area-area ini Bapak Ibu ya itu masih ada yang missing, masih ada yang messy gitu ya, yang perlu dibantu, dan kita sebagai dots connector Bapak Ibu ya untuk masing-masing area tadi itu bisa membantu menutupi di area tadi ya. Itu mungkin untuk Mbak Milah ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Luar biasa. Terakhir untuk pertanyaan dari Ibu Haryati. Izin bertanya Prof, apa perbedaan mendasar dari book chapter dan buku referensi? Apakah hasil penelitian lebih tepat dibuat book chapter atau buku referensi? Terima kasih. Silakan Prof. Ya, baik. Jujur kalau saya ini ya untuk buku-buku referensi ini saya masih belum punya pengalaman ya, karena biasanya ya buku-buku ajar gitu ya apa yang saya buat ya, dan untuk yang jenis-jenis tertentu Bapak Ibu ya ini ada banyak ya jenisnya ya buku tadi ya, tetapi kalau misal saya bisa mengeksplorasi gitu ya terkait dengan buku referensi ya Bapak Ibu nanti bisa dielaborasi ya berkaitan dengan yang namanya evidence ya, yang namanya data ya, yang namanya studi Bapak Ibu ya, sehingga nantinya studi-studi ya, ataupun data-data tadi itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan gitu ya. Nah ini tentunya penting bagi Bapak Ibu ya untuk memastikan tadi ya Bapak Ibu mau fokus ke buku jenis apa gitu ya, dan formatnya seperti apa, lalu yang diminta apa saja gitu ya, itu dipastikan kembali ke penerbitnya ya, karena saya yakin tiap-tiap penerbit juga sudah punya panduan Bapak Ibu ya terkait dengan buku referensi ini ya, apalagi nanti buku referensi ini memang
apa ya sifatnya kan dijadikan rujukan teori gitu ya, data ataupun konsep ya. Padahal kadang apa membangun ataupun mengembangkan model konsep atau model teori ini perlu perlu expertise Bapak Ibu ya, perlu apa semacam ya novelty originality gitu ya. Jadi jujur Bapak Ibu kalau saya sejauh ini apa jarang sekali Bapak Ibu ya mengklaim bahwa ini hal yang baru, ini hal yang original. Saya lebih banyak apa berkutat di sisi uniqueness ya, keunikan ya. Jadi kalau apa di area saya ini yang unik apa ya, studi saya ini yang unik apa gitu ya, itu yang saya apa rumuskan ke dalam bentuk artikel ya, ke dalam bentuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Tapi kalau Bapak Ibu nanti memang mau ke buku referensi ya, saya sarankan memang apa Bapak Ibu fokus ke novelty originality ya, lalu Bapak Ibu baca apa itu penerbit-penerbit yang memang fokus di buku referensi ya. Kalau saya banyak baca itu dari Oxford ya, Oxford apa textbook of public health ya, Oxford apa health system ya, Oxford apa health economic ya, itu bagus ya Bapak Ibu ya, karena itu contoh yang ideal bagi saya gitu ya untuk apa menjadi role model bahwa menulis buku referensi itu ternyata apa yang ideal itu yang bagus itu seperti ini gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek aja terbitan-terbitan Oxford dia lebih banyak di situ ya. Tapi kalau book chapter ya Bapak Ibu nanti bisa apa rujuk aja ke Elsevier, Emerald ya, Walter keluar itu bagus ya. Kalau untuk apa area-area itu dan untuk yang buku ajar Bapak Ibu itu juga demikian Elsevier sama apa Emerald ya, saya rasa bisa jadi apa rujukan kita bersama sebagai benchmark gitu Bapak Ibu kalau mau memperdalam ya. Kalau yang reference memang sejauh ini saya belum Bapak Ibu ya, apa eh, ya mungkin Bapak Ibu bisa memulai gitu ya untuk menulis apa reference book ya. Itu mungkin Bang Matul. Baik, terima kasih Prof. Ferry. Luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Semoga apa yang telah dipaparkan dan juga dijawab dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Saya persilahkan closing statement dari Prof. Ferry untuk malam hari ini. Disilakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu menulis ini perjalanan spiritual gitu ya bagi saya. Jadi saya rasa Bapak Ibu juga demikian apa fokus pada proses ya, jangan pada hasil Bapak Ibu. Percuma nanti punya tulisan, punya buku banyak, tapi tadi Bapak Ibu ya tidak berdampak ya, hanya publish saja, hanya terbit aja, tidak ada pengakuan gitu ya, tidak dipakai sebagai dasar gitu ya untuk membangun kebijakan dan mengubah masyarakat supaya lebih baik lagi ya. Jadi fokus saja pada prosesnya ya, lalu cermati kembali ya apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu dan gunakan tools dengan cermat Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita malah lebih percaya sama AI Bapak Ibu ya. Jadi kita pasrah bongkoan ya, kita pengen yang cepat gitu ya, apa kita bisa nulis buku dalam waktu sehari 2 hari gitu ya. Nah itu ya apa menjadi tantangan Bapak Ibu bagi kita ya selaku akademisi ya, apakah memang betul sih apa proses menulis itu seperti itu gitu ya. Harus harus secepat kilat dan apa tidak melihat pada kualitas ataupun proses yang ada ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu penting bagi kita untuk melihat kembali pada filosofi ya, bagaimana mengembangkan riset keilmuan ya, it takes time ya, nggak bisa cepet-cepetan ya, dan sekali lagi gunakan tools apapun di sekitar kita dengan bijak ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu tetap semangat dalam berkarya ya. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Ferry. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Ferry
Luar biasa pemaparan materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, untuk institusi, untuk mahasiswanya, dan juga untuk Indonesia. Saya Mas Koko dan Bang Makmun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Salam. Makasih Mas Terima Koko, kasih. Bang Dengan Makmun, senang hati, Bapak Ibu Prof. semuanya. Sehat selalu, Prof. Ya, sama-sama. Kau bisa patahkan kakiku, Prof. tapi Terima kasih tidak optimal. mimpiku. Kau